Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang upaya hukum melalui pengadilan tinggi. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok 7. Baiklah, yang pertama saya Zul Hadi sebagai moderator, NIM 20233103, yang kedua Niken Afrili Ricardo dengan NIM 20233066, dan yang terakhir Sabrina Maulani Putri dengan NIM 20233086. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, waktu yang tepat dipersilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu keberatan. Apa itu keberatan? Dalam Undang-Undang KUP pasal 25, pasal 26, dan pasal 26A maupun PMK 9/2013 S.T.D. PMK 202/2015 tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit. Namun, secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atau satu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak, di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Lalu, syarat pengajuan keberatan. Yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, wajib pajak menyatakan alasan secara jelas. Yang keempat, wajib pajak menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kelima, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak atau untuk satu pemungutan pajak. Yang keenam, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Niken. Kepada Niken, waktu dan tempat dipersilakan. Materi yang kedua yaitu banding. Apa itu banding? Banding adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk diajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulangan di pengadilan tingkat banding. Pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat banding adalah pemeriksaan ulang secara keseluruhan. Dalam hukum, banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Syarat-syarat dan tata cara banding. Yang pertama yaitu syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan banding upaya hukum. Banding diajukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Sebagaimana diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Yang pertama yaitu diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah dijatuhkan putusan atau menerima pemberitahuan putusan. Yang kedua, permohonan banding dapat diajukan dengan cara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, permohonan banding dapat dilakukan oleh yang bersangkutan atau diwakilkan dengan kuasa khusus untuk mengajukan banding. Yang keempat, banding diajukan kepada panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan. Yang kelima, permohonan banding harus disertai dengan membayar ongkos biaya perkara. Permohonan banding yang tidak disertai membayar ongkos perkara tidak dapat diterima. Yang keenam, terhadap putusan
Versteeg tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Yang ketujuh, terhadap putusan dimintakan banding bersama-sama putusan akhir. 2. Tata cara mengajukan banding. Dalam mengajukan banding, terdapat tata cara yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setelah permohonan diajukan dan membayar biaya perkara, panitera meregister perkara dan membuat akta banding dalam pasal 10 ayat 1. Yang kedua, permohonan banding diberitahukan kepada pihak lawan dalam pasal 10 ayat 2. Yang ketiga, panitera menyampaikan insku kepada para pihak dengan tujuan agar mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari. Setelah menerima pemberitahuan Inzu pasal 11. Inzek merupakan hak para pihak boleh digunakan. Yang keempat, permohonan banding mengajukan memori banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Ketua Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan. Menyampaikan memori banding bukan merupakan kewajiban. Yang kelima, memori banding diberitahukan kepada pihak lawan untuk dipelajari dan membuat kontra memori banding untuk diserahkan kepada panitera pengadilan. Yang keenam, pengadilan menerima kontra memori banding dan memberitahukan kepada permohonan banding. Yang ketujuh, dalam 30 hari setelah permohonan banding, seluruh berkas perkara dibendel dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Terdapat pada pasal 11 ayat 2. Dalam praktik pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Agama lebih dari 30 hari. Yang kedelapan, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum putusan banding dijatuhkan. Baik, untuk materi selanjutnya itu analisis kasus. Analisis hukum terhadap banding di Pengadilan Tinggi Agama banding mengenai perkara ahli waris atau studi kasus putusan nomor 225 garing PDT titik G garing 2018 garing PTA Bandung. Di dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi menjatuhkan putusan nomor 720 garing PDT titik G garing 2016 PA titik CMI yang mengabulkan pihak penggugat sebagai ahli waris yang sah. Kemudian untuk membatalkan putusan tersebut, pihak tergugat sebagai pihak yang kalah melakukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Perkara nomor 225 garing PDT titik G garing 2018 garing PTA BDG. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pihak penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Darwulan Sawari atau almarhum karena memiliki bukti dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Upaya hukum banding yang dilakukan pihak tergugat bertentangan dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, di mana upaya hukum banding tidak dapat diajukan karena putusan yang dikeluarkan merupakan putusan pengadilan tidak tingkat pertama oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Maka demikian, upaya pembatalan putusan tersebut hendaknya bukan dilakukan dengan mengajukan upaya hukum banding, melainkan dengan upaya hukum kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.